PSI yang dulu berlogo mawar berganti identitas partai menjadi logo gajah. Ketua umum baru pun terpilih, tapi semangat Jokowi Ismi belum luntur dengan hadirnya Joko Widodo di Kongres ini hingga memberikan arahan. Lalu setelah pion baru tersusun, apa ekspektasi untuk partai yang hingga kini belum lolos parlemen? Kita akan membahasnya dengan Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani. Selamat sore Bang Ray. Sore. Bang Ray, ini kan Ketua Umum Kaisang Pangarep kembali terpilih lagi di jabatan ketum. Jadi ini rasa-rasanya PSI semakin menjadi partai keluarga Jokowi ya Bang? Aku nggak ada komen lagi lah, kau yang cerita saja yang berkesimpulan kan. Tapi bagaimana tanggapan Anda dengan adanya hadirnya Presiden ke-7 Joko Widodo memberikan arahan begitu di hadapan para kader? Kalau sekedar memberi arahan sih tidak ada masalah ya. Tetapi kalau Pak Jokowi benar-benar nanti bergabung dengan PSI, saya kira ini jeruk ketemu jeruk gitu. Jadi pada tingkat tertentu untuk kepentingan kepentingan politik keluarga Pak Jokowi, justru saya kira itu agak kurang strategis ya, karena mereka menumpuk keluarga mereka dalam satu kekuatan, dalam hal ini adalah PSI. Bahwa menantunya ada di Gerindra, tapi kan posisi menantunya di Gerindra tidak terlalu bagus kan, hanya menjadi anggota biasa dan sekarang menjadi gubernur Sumatera Utara. Nah, jadi kalau Pak Jokowi bergabung ke PSI, artinya keluarga ini di dalam satu badannya. Padahal yang menurut saya ya, yang dibutuhkan oleh politik keluarga Pak Jokowi ini adalah meraup sebanyak mungkin teman untuk ikut bersama-sama setidaknya mengawal Kaisang untuk 4 tahun ke depan gitu. Jadi kalau mereka bertumpuk di dalam satu partai, artinya partai inilah mungkin ya yang paling dekat untuk mengawal saudara Gibran, padahal partai ini pula berada di luar parlemen gitu. Alias apa sebenarnya yang menurut saya dengan atau tanpa Pak Jokowi berada dalam satu struktur di PSI itu, Pak Jokowi rasanya sudah nggak terpisah dengan PSI, karena ada proses timbal balik di situ. Satu, Pak Jokowi memang membutuhkan partai, mengingat beliau sekarang ini ya kan belum mendapatkan kekuatan yang signifikan untuk menopang aktivitas politik hariannya gitu ya. Yang kedua, PS-nya sendiri membutuhkan figur Pak Jokowi, karena kita tahu partai di Indonesia ini tanpa figur yang populer akan sulit untuk mengangkatnya gitu. Makanya sebetulnya dengan atau tanpa itu tadi ya, Pak Jokowi berada di PSI, PSI itu dengan sendirinya akan mengikuti Pak Jokowi gitu, karena mereka membutuhkan figur itu. Nah, tapi karena figur Pak Jokowi di sana sudah ada sebetulnya melalui Kaisang, saya kira sebenarnya untuk politik harian keluarga Pak Jokowi itu sudah selesai. Tinggal sekarang bagaimana mencari kekuatan di luar itu untuk bisa bersinergi dalam hal ya mengelola politik keluarganya Pak Jokowi gitu. Oke, Bang, ini saya garis bawahi berarti menurut Anda Jokowi tidak masuk PSI justru sebenarnya langkah strategis, karena ini cukup membingungkan Bang. Kalau kita tadi dengarkan begitu arahan dari Joko Widodo menyebutkan akan bekerja keras, akan mendukung penuh PSI, tetapi dirinya sendiri tidak masuk ke dalam partai tersebut. Nah, ini sebuah dua hal yang cukup berbeda, tapi menurut Anda itu justru baik untuk posisi Jokowi dan keluarganya begitu? Enggak, titik tekannya itu adalah bagian dari struktur PSI. Kalau Pak Jokowi bekerja untuk membesarkan PSI tanpa di dalam struktur, nah itulah menurut saya pilihan yang pas itu gitu. Jadi tidak perlu masuk dalam struktur. Sebab kalau Pak Jokowi masuk dalam struktur, dia dengan sendirinya terikat di situ, identitasnya PSI. Tapi bahwa 2-3 hari ini misalnya Pak Jokowi akan bekerja keras membesarkan PSI di luar struktur itu, nah itu tepat gitu loh. Jadi dengan begitu Pak Jokowi masih bisa bertemu dengan partai politik yang lain sebagai dirinya, bukan sebagai seorang PSI gitu. Dan dengan sendirinya bisa menjalin kekuatan lah misalnya untuk saling mendukung A, B, dan C dalam konteks politik harian ini, alias memperbesar barisan politik yang katakanlah misalnya dalam hal ini mendukung anaknya sebagai wakil presiden itu gitu. Nah, apakah misalnya masuk ke kanan itu ada di sana seperti P3 gitu ya, atau masuk agak ke tengah seperti misalnya Golkar ya, ada juga mungkin
apa namanya Gerindra dan sebagainya, itu pilihan yang masih mungkin. Tapi kalau Pak Jokowi menetapkan dirinya untuk bergabung dalam struktur PSI, itu yang saya sebut tadi, ini jeruk ketemu jeruk gitu. Manfaatnya nggak begitu besar gitu ya. Nah, tapi kalau pilihannya adalah membesarkan PSI tanpa masuk struktur, nah itu menurut saya langkah yang cukup tepat gitu. Mhm. Em, dari Joko Widodo saya mau beralih ke anak bungsunya yang kembali dipilih ataupun terpilih ya menjadi ketua umum, yakni Kaisang. Kalau Anda review, Bang Rey, saya minta Anda mereview, sudahkah cukup dewasa sebenarnya Kaisang untuk memimpin PSI, dan tadi cukup besar begitu targetnya, tidak hanya masuk parlemen tapi juga menjadi partai yang kuat dan besar seperti gajah logo barunya? Kan Kaisang ini sebetulnya kan belum diuji lah ya. Kalau ada kenaikan signifikan perolehan suara PSI di Pileg 2024 yang lalu, tidak bisa dilepaskan dari figur Pak Jokowi sebagai presiden saat itu gitu. Jadi ini tantangan terbesarnya memang bagi Kaisang khususnya. Tapi boleh jadi kita anggap selama katakanlah misalnya 1 tahun terakhir Kaisang memimpin PSI ini semacam latihan bagi dirinya untuk lebih mandiri lah ya, lebih terbebas dari bayang-bayang bapaknya gitu, menjadi figur pemimpin PSI yang apa namanya itu, yang katakanlah yang mandiri begitu. Nah, tantangan Kaisang itu ya justru yang sekarang ini, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden gitu ya, lalu ada persoalan berkaitan dengan apa namanya itu ya, usulan pemakzulan Kaisang Gibran gitu. Nah, di tengah-tengah yang kayak begini nih, PSI-nya bagaimana gitu. Itu satu hal. Nah, cuman kalau kita misalnya mereview ya kinerja PSI yang berhubungan dengan koalisi mereka dengan Pak Prabowo, kayak kesan saya sih lebih banyak kesan negatifnya ketimbang kesan positifnya gitu. Kenapa saya katakan begitu gitu? Karena misalnya ya pembuatan badan tersendiri di Menteri Kehutanan yang cukup mengandung komentar negatif publik gitu. Karena di mana orang-orang PSI bertumpu di dalam satu badan, di dalam satu lembaga pemerintahan gitu ya. Lalu isu-isu yang mengemuka saat ini yang membuat PSI seperti tidak ikut bersuara yang sebagaimana dikenal oleh orang yang sebelumnya gitu ya. Lalu terakhir ini kan perjanjian Indonesia dengan Amerika yang kesan publiknya itu cukup banyak menyedot kerugian di pihak kita dibandingkan misalnya kerugian di pihak Amerika gitu. Lagi-lagi PSI seperti kosong pernyataannya. Alias apa? Partai politik kalau terus-menerus kosong di dalam keseharian, ya lama-lama akan dilupakan oleh publik juga. Nah, salah satu keunggulan partai politik itu, ia terlibat dalam politik hariannya, apa isunya, apa persoalannya, dia hadir dalam konteks itu, yang lepas dari persoalan yang menjauh dari gaya berpolitik masa lalu. Gaya berpolitik masa lalu kan tumpangi bansos gitu ya, tumpangi musibah. Misalnya ada banjir, lalu datang bawa bansos, bawa bendera gitu. Nah, politik masa kekinian itu adalah politik isu. Anda harus terlibat dengan isu ke isu ya, memberi komentar, pandangan macam-macam dan sebagainya. Jadi kalau PSI kelihatan ikut terlibat dalam isu demi isu ini, ya mereka menurut saya akan sangat mudah dilupakan orang karena mereka pemain-pemain besarnya ada di dalam tuh. Saingan terberat mereka itu kan jangan dibilang PDID karena PDI punya segmen sendiri gitu. Saingan PSI itu adalah orang partai-partai politik yang bersama dengan Pak Prabowo saat ini gitu. Ada di dalamnya PAN, ada di dalamnya Demokrat, ada di dalamnya Golkar gitu. Kalau PKB mungkin agak ke kanan, P3 agak ke kanan. Kalau PDI itu udah solid karena begitu ditinggalkan oleh Pak Jokowi kemarin, mereka tetap solid di angka 21%. Apalagi tanda kutip tidak ada gangguan ya untuk Pilpres atau Pileg 2029 yang akan datang. PSI tentu saja terlalu jauh untuk menandingi PDI Perjuangan. Jadi segmen pemilih PSI itu adalah segmen yang bersama dengan Pak Prabowo sekarang. Jadi kalau PSI-nya nggak memiliki semacam suara di tengah ya gelombang besar ini, ada Gerindra, ada Golkar, ya, ada Demokrat gitu, ya lama-lama mereka akan tenggelam sendiri gitu. Nah itu kelemahan kedua ya. Kelemahan ketiganya adalah
Ya, saya sendiri tidak melihat apa namanya itu ya, aktivitas Kaisang yang cukup banyak ya dalam konteks mengelola partai. Dalam kondisi yang seperti tadi, saya merujuk kepada yang pertama, Kaisang harus kembali sebagai dirinya gitu. Kaisang tidak lagi mengandalkan figur bapaknya gitu ya. Dia mestinya mulai nih ke depan nih mendatangi masyarakat, berdialog dengan masyarakat, macam-macam dan seterusnya. Alias apa? Alias mengelola ya masyarakat kita, mendampingi masyarakat kita ya, menjadi jembatan bagi masyarakat kita untuk menyampaikan perihal-perihal yang berhubungan dengan masyarakat kita. Dan ini kalau dilakukan oleh Kaisang, saya kira satu-satunya partai politik atau ketua umum partai politik yang dapat bergerak bebas mendekati masyarakat gitu ya. Dan ini punya potensi Kaisang mendapat simpati yang besar, alias PSI mendapat simpati yang besar. Mengingat ketua umum partai politik yang lain itu elitis gitu ya, Golkar menteri, PKB menteri, Demokrat menteri gitu ya. Jadi semuanya disibukkan dengan kerja-kerja kementerian gitu. Kaisang punya keleluasaan sebetulnya untuk langsung berinteraksi masyarakat. Jadi kalau dalam 4 tahun ke depan kepemimpinan Kaisang diuji dengan cara yang seperti itu, ya boleh jadi ya mereka bisa ya lebih diperhitungkan oleh publik. Tapi kalau 2 hal yang saya sebutkan itu tadi atau 3 hal yang saya sebutkan itu tadi relatif ya ditinggalkan oleh Kaisang, ya saya sih tidak melihat ada masa depan yang cerah bagi partai politik ini gitu. Bang, saya menarik mendengar pernyataan Anda soal bahwa kalau partai politik zaman sekarang kalau mau hidup itu ya berpolitik isulah begitu. Tetapi kalau tadi Anda sebutkan saingan-saingannya adalah kader-kader terkenal misalnya yang sudah ada di Gerindra, di Golkar, di PAN dan partai-partai lainnya begitu. Kemudian artinya PSI masih kurang kader, sementara kader-kader yang terkenal akan mau masuk ke partai politik apabila di dalamnya sudah ada tokoh-tokoh tertentu. Nah, ini kan sebenarnya seperti lingkaran setan kalau misalnya untuk bisa membiarkan Kaisang memimpin partai ini berlari kencang, apa saran yang Anda ingin sampaikan ke Kaisang selain turun ke lapangan tadi untuk bisa memutus mata rantai soal politik isu tadi, Bang? Iya, saran utama saya itu adalah Kaisang itu ya memang harus terlibat politik harian. Sebetulnya 2 poin yang saya sebutkan itu tadi. Terlibat politik harian. Sebab kalau PSI-nya kosong dari politik harian, mereka nggak akan dipandang, mereka nggak dilirik. Tapi tanpa jabatan publik mungkin akan sulit, Bang. Kenapa? Tapi tanpa jabatan publik bukankah itu akan menjadi sulit begitu? Oh, ya, sekarang ini kalau kita lihat banyak orang yang membangun ketokohan hanya berdasarkan popularitas dirinya gitu. KDM misalnya besar kan bukan karena Gerindranya, bukan karena Golkarnya, dia besar karena dirinya. Tapi kan Itu sebelumnya kalau contoh, KDM, kalau kita bicara KDM kan sudah sempat memegang jabatan publik seperti Bupati Purwakarta begitu, Bang Rey. Lah, kan ada 2 keunggulan dari Kaisang kan. Satu adalah ketua umum partai politik dalam ini adalah PSI, yang kedua beliau anak presiden, mantan presiden. Itu kalau dioptimalkan oleh Kaisang untuk katakanlah ya dikapitalisasi demi kepentingan politik, itu apa namanya itu ya pondasinya itu kuat. Apalagi orang-orang PSI memiliki keyakinan ada apa namanya itu ada keterikatan yang cukup dari sebagian pemilih kita ini kepada Pak Jokowi gitu. Tetapi itu kalau mereka terus-menerus menyadarkan diri pada figur Pak Jokowi sementara mereka sendiri terbenam gitu ya. Ya seiring dengan waktu figur Pak Jokowi menurun, ya partai ini dan sendiri akan menurun. Alias dalam bahasa apa? Mereka tidak bisa juga semata-mata mengandalkan figur Pak Jokowi. Terutama hari-hari ini misalnya kita lihat ya, figur Pak Jokowi itu banyak sekali menghadapi serangan isu yang pada tingkat tertentu ya dapat menurunkan kredibilitas beliau. Nah jadi harus ada tetap ruang yang menurut saya bahkan harus jauh lebih banyak, lebih besar dari sekedar mengandalkan figur Pak Jokowi yang dikerjakan oleh PSI. Ingat ya, PSI menapaki jalur ini sampai ke level ini karena mereka punya kader-kader yang dahulu yang tindakannya lokal tapi pembicaraannya nasional. Gitu. Mereka bagus di Jakarta, gitu ya, bagus di sana, bagus di sini dalam konteks DPRD-nya, lalu menjadi pembicaraan ya secara nasional, gitu ya. Nah di tengah-tengah itu adalah Kaisang masuk. Jadi itu yang saya sebutkan tadi. Situasi politik kita yang sekarang ini ya apa namanya itu ya terbantu oleh aktivitas persorangan
banyak tokoh-tokoh kita yang muncul sekarang ini dibantu oleh aktivitas perseorangannya dibandingkan dengan aktivitas organisasinya. Ya. Kita sebutkan banyak nama lah ya, ada KDM, dulu calon gubernur dari Golkar, Kang Ridwan Kamil juga lebih banyak aktivitas pribadinya gitu ya, Anies Baswedan juga begitu ya kan, dan sebagainya. Anda sebut banyak nama yang kita bisa sebutkan mereka lahir berdasarkan aktivitasnya sendiri. Apalagi Kaisang punya dua background yang cukup kuat. Satu, ketua umum partai, dan yang kedua adalah anak seorang presiden yang dengan sendirinya menjadi perhatian publik terhadap dirinya gitu. Oke, terakhir Bang Rey, kalau boleh saya minta Anda untuk memprediksi, karena besok masih ada Kongres PSI begitu yang berjalan, Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir. Prediksinya, apakah memang Joko Widodo tidak akan masuk ke PSI dan mungkin menuruti saran Anda begitu yang cukup strategis dengan biarkan saja tidak berpartai supaya bisa berkomunikasi secara bebas begitu dengan partai politik lainnya? Iya, saya tidak tahu karena jujur kita harus akui sangat sulit menebak kemana arah langkah Pak Jokowi. Tapi sebetulnya kalau terbiasa kita dengan langgam Pak Jokowi, kalau beliau mengatakan A, kemungkinan masuk ke B gitu. Jadi sekarang misalnya kalau beliau kelihatan mengasosiasikan dirinya kuat dengan PSI, ya besar dugaannya mungkin beliau tidak akan masuk ke PSI gitu. Jadi beliau akan berada di luar, mungkin mencari teman yang lain untuk sama-sama diakumulasi bagi kepentingan politik harian keluarga Pak Jokowi. Baik, kita nantikan apakah memang benar Joko Widodo tidak akan masuk ke PSI atau justru malah sebaliknya begitu. Terima kasih atas elaborasi dan juga analisa lengkap Anda, Direktur Lingkar Madani, Rey Rangkuti pada sore hari ini di CNN Indonesia News. Sama-sama. Sore Bang. Sama-sama.